Bersama kami kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, dan juga mantan hakim yang juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Bung Aziz, tadi kan tentu Anda kuasa hukum, pasti segala sesuatunya ada datanya. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ada alasan kedua, ada alasan untuk mengaburkan perkara lain yang sedang berlangsung. Itu buktinya apa yang dimiliki dari pihak Anda? Ya buktinya sekarang kasus-kasusnya ini terkait dengan lahan di Megamendung itu permasalahkan. Padahal itu bukti-buktinya sudah jelas dan kita sudah menjawab somasi atas PTPN kemarin. Kemudian juga sekarang kasus ini, gitu kan. Jadi memang bertubi-tubi ini kita menduga arahnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya apa dasarnya ya memang ini yang sedang beredar ini sudah di SP3, terus tadi perkaranya itu nomornya juga di bawah nomor kita registernya kan seperti itu, tapi sudah ada putusannya dari majelis itu kita melihat ada yang janggal ya, tapi nanti kita lihat dan kita proses lebih lanjut terkait kecurigaan kita itu tadi. Oke, Kang Asep, bagaimana untuk membuktikan kecurigaan ini agar tidak jadi asumsi di publik di tengah kasus yang sedang berlangsung? Tadi ada kecurigaan soal ada beberapa kasus yang berturut-turut dalam beberapa waktu ini, termasuk register nomor juga masih dicurigai oleh pihaknya Bung Aziz. Nah, kalau kecurigaan sih boleh saja, siapapun boleh curiga, gitu kan. Tapi karena hukum bukan bicara curiga, bukan bicara narasi, tapi bicara bukti. Sekali lagi, nah kita harus memilah-milah. Jadi perkara yang dulu ini adalah perkara pornografi, ya, yang ditetapkan tersangka dihentikan. Nah sekarang pra peradilan harus dibuka lagi penyidikannya. Sekarang ada perkara lagi, ya, di mana yang bersangkutan sekarang dinyatakan tersangka dan mengajukan pra peradilan. Dan mudah-mudahan pra peradilannya dikabulkan juga nih, kan? Siapa tahu pra peradilannya dikabulkan, penetapan tersangka ini kan, atau penahanan. Kemudian perkara yang di Megamendung, kalau kita lihat kan itu masalah kepemilikan, keperdataan. Saya pikir keperdataan harus dibuktikan. Kita mengenal peralihan hak milik itu melalui waris, hibah, ya, jual beli. Kemudian hak-hak itu dijamin oleh undang-undang, dapat memiliki sertifikat bukti terkuat. Biarlah itu oleh hukum, biar nanti para kuasa hukumnya membuktikan. Saya hanya lihat secara normatif, ya. Saya nggak ngerti kalau soal bicara politik, bicara narasi, nggak ngerti. Kita bicara yang bukti. Karena juridis itu bicara bukti. Nah kita lihat satu persatu perkara yang dibuka lagi, itu perkara tersendiri, nanti pra peradilan juga tersendiri yang akan dimulai Januari, masalah Megamendung juga soal kepemilikan tanah. Mari kita lihat nanti penjelasan BPN, Menteri Kehutanan, kemudian penggunaan tata ruang, ya, izin IUMB dan seterusnya, biarlah nanti hukum membuktikan. Saya kira diajukan pengadilan aja, nanti kita buka lah di bukti itu supaya terang. Karena biar masyarakat juga biar ada penjelasan bagi masyarakat, supaya kesannya ini yang penting ya. Supaya jangan nanti pejabat kesannya mengkriminalkan ulama. Tapi sebaliknya juga, masyarakat juga jangan mengulamakan kriminal. Itu penting, ya. Dan jangan juga juridis ini jadi main-mainan pihak-pihak tertentu membuat narasi. Nah biarlah kita lanjutkan di proses peradilan, di proses hukum, kita buktikan dengan bukti itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan kita pembelajaran bagi masyarakat bahwa persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum, bukan secara politis. Bagi siapapun yang berlaku. Oke, karena ini kan persoalan hukum, tadi kata Kang Asep harus diselesaikan secara hukum dan tempatnya pembuktian di proses peradilan, di pengadilan nanti. Bung Aziz, terkait dengan kasus chat, kita bicara soal kasus chat ini yang baru dicabut SP3-nya, buktinya sudah dikantongi oleh pihak Anda untuk kita katakan untuk mengkanter pernyataan atau bukti-bukti dari pihak kepolisian. Kenapa kita harus membuktikan? Kan pihak kepolisian yang mengatakan tidak ada kurangnya bukti, kemudian mereka menghentikan perkara ini. Justru saya tadi mau tanya kepada pihak-pihak yang memang sudah membuktikan itu, mana? Begitu. Tadi Bapak bicara, tadi saudara ahli itu bicara soal sudah ada buktinya. Ya buktikan saja. Ini kan tadi Anda juga mengatakan itu kan karena ada putusan dari media kan, belum melihat langsung kan, buktinya seperti apa prosesnya gitu loh. Jadi jangan kita itu menutup mata lah dengan hal-hal yang memang sudah nyata terjadi gitu kan. Kalau kita bicara hukum gitu kan, bicara hukum bagaimana ceritanya orang yang tadi sedang mengawal Habib Rizik kemudian ditembaki gitu, bagaimana ceritanya? Coba Anda jelaskan secara hukum seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, upaya untuk ketertiban. Ya, tadi saya tanya bagaimana membuktikan itu.
Nanti Anda juga dapat jadi media juga, seperti itu. Oke, Kang Asep tadi soal pembuktian itu, jadi siapa yang harus membuktikan dan bagaimana untuk menjelaskannya? Ya, sekali lagi ya, pembuktian adalah proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Kalau tersangka adalah patut diduga bukti permulaan, maka main bukti bukan di penyidikan, bukan di penuntutan, tapi di pengadilan. Silakan para pihak mengajukan bukti di pengadilan, karena yang berwenang nilai nanti alat bukti adalah hakim. Ya, kalau masing-masing pihak menyatakan bukti kata polisian A, kemudian tersangka B, ya masing-masing punya hak, silakan. Tapi ya kalau bukti itu akan dinilai, yang berhak menilai pembuktian itu sekali lagi kewajibannya nanti kalau jadi dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, nanti hakim yang menilai bukti-bukti itu. Nah, kemudian soal nanti ada penembakan, ya sekarang kita percayakan Komnas HAM kan lagi mengadakan penyelidikan. Kalau itu perkara HAM, sekali lagi, Komnas HAM adalah penyelidik. Kita pertanyakan di negara hukum, ada penyelidik perkara HAM, biarlah Komnas HAM bergerak. Kalau itu memang nanti tidak pidana, akan naik ke penyidikan kepada Kejaksaan Agung kan. Kalau itu perkara HAM, soal tembak, biarlah soal lain lagi. Nah, kita pilah-pilah masing-masing perkara supaya jelas. Khususnya sekali lagi ya. Oke, jadi artinya Kang Asep perkara ini berjalan masing-masing. Pembuktiannya nanti di pengadilan pun masing-masing, tidak terkait antara satu perkara dengan perkara lainnya, begitu? Oh beda, sekali lagi. Dakwaan itu pasalnya, kan saya bilang katakan yang itu perkara pornografi yang harus dibuka lagi, yang sekarang kan 160 dan kekarantinaan, ya, yang sekarang akan dijadikan pra peradilan. Kemudian soal tadi ada meninggal di jalan tol 6 orang, apakah itu perkara HAM, biarlah penyidik. Penyelidikan yaitu Kejaksaan Agung memproses itu. Kalau itu memang tindak pidana pasti naik ke penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Begitu pula perkara yang lain yang di Megamendung, silakan ke penyidikan, ke perdataan. Kalau ada pidananya ada penyerobotan tanah, silakan diproses. Jadi masing-masing lokus deliktinya masing-masing tindak pidana yang berbeda. Oke, lokusnya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya pun berbeda ya. Ya. Ya, saya ke Bung Aziz. Jadi tadi soal pembuktian di pengadilan nanti kan setidaknya alat bukti ini salah satunya adalah keterangan dari tersangka yang nanti kalau di pengadilan berarti jadi terdakwa. Nah, apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk masing-masing kasus? Artinya tadi dijelaskan juga oleh Kang Asep, ini semua kasus kan berjalan sendiri-sendiri nantinya pada saat tahap pembuktian. Ya, jadi gini, tadi kan saya tanggapi, saya setuju dengan Kang Asep tadi terkait dengan teori-teori tersebut tidak ada yang saya bantah. Akan tapi tadi ketika Kang Asep memposisikan bahwa terkait dengan pra peradilan tadi memang sudah ada bukti sehingga berlanjut kemudian hakim memutuskan, saya mau tanya tadi apakah Kang Asep hakimnya? Kan bukan. Nah, kita lihat seperti apa dasarnya majelis. Kita aja belum menerima petikannya, apalagi Kang Asep kan juga belum lihat petikannya. Makanya saya tadi koreksi, kita ini bicara bukan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan itu gitu loh. Kita ini sama-sama belum tahu apa gitu kan. Jadi kalau arahnya seakan-akan menghakimi bahwa itu memang sudah ada alat bukti maka polisi harus melanjutkan, ya tidak bisa seperti itu. Makanya kita lihat dulu nanti apa tanggapan dari pihak kepolisian. Kalau memang tidak ada bukti lagi bagaimana? Kalau memang di SP3 lagi, seperti itu. Kita coba objektif. Tadi makanya saya hormati kalau pendapat Bang Asep terkait teori dan keobjektifitasannya. Tapi kalau mengenai perkara, seakan-akan arahnya tadi saya tangkap bahwa itu menghakimi bahwa memang kasus ini harus dilanjutkan. Ada bukti, saya tanya buktinya mana? Kan begitu. Gitu. Jadi arahnya saya sebenarnya itu. Makanya saya tanya lagi tadi, yang lainnya ini kan saya tadi katakan bahwa ini adalah upaya untuk dugaan pengalihan isu. Nah, dugaannya apa buktinya? Saya jelaskan tadi. Bukan saya andukan buktinya, bukan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa ini ada upaya seperti itu arahnya. Kalau masalah pembuktian ya kita sama-sama paham memang itu di pengadilan. Baik. Makanya itu juga di pihak kepolisian nanti apapun bukti mereka kita akan buktikan di pengadilan, bukan di kepolisian, seperti itu. Oke, terakhir Kang Asep silakan. Ya, kira-kira yang selatan itu masalah bicara tidak sahnya penghentian penyidikan, maka wajib dilanjutkan. Maka kepolisian wajib mencari alat bukti lanjut, ya. Aku itu. Kenapa kita tahu? Karena kan sidang terbuka untuk umum. Kita bisa ngikuti persidangan tadi. Dan faktanya kan sudah dibacakan dan kita ngikuti. Bukan bicara bukti. Sekali lagi yang di selatan tadi, ya. Adanya penghentian penyidikan oleh kepolisian itu tidak sah, maka wajib dilanjutkan. Ketika wajib dilanjutkan, maka kepolisian berdasarkan bukti permulaan, dia harus mencari bukti-bukti itu untuk meyakinkan lagi tadi. Sekali lagi, soal bukti tidaknya sekarang, yang pra-peradilan yang selatan ya, yang baru diputuskan di nomor 151. Silakan, itu yang tahu penyidik. Kalau kita, ya lihatnya mengikuti keputusan hari tadi, kan. Dan bisa di-upload, bisa lihat gitu kan. Gampang kalau itu mah.
Ya. Nah, soal bukti yang lain silakan jadi perkara. Cuman kalau bicara yang 151 yang sekarang pra peradilan, sekali lagi itu kewajiban penyidik untuk mencari bukti lebih lanjut. Ya. Nah, kalau sementara tidak punya bukti lain silakan. Kita ya pasti nggak tahu bukti, kita hanya melihat putusan pra peradilan tidak sah penghentian penyidikan SP3 itu. Maka tadi saya katakan wajib dilanjutkan. Kalau wajib dilanjutkan, kewajiban penyidik untuk mencari alat bukti. Soal tahu tidak alat bukti yang penyidik tadi, karena kan tersangka itu ya karena keadaan ya bukti permulaan ini bukan teori, ini praktek ya. Semua orang harus tahu ajas legalitas pasal 3 proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Silakan juga. Ya, oke, itu bicara soal azas legalitas, dan berikutnya silakan para pihak yang berperkara untuk membuktikan nanti di proses peradilan. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Bung Aziz atas waktunya di Kompas Petang.